Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di tutorial dosen. Jadi kita melanjutkan materi sebelumnya itu tentang PHP Maker. Ini adalah materi ketiga, yaitu membuat user permission atau hak akses. Jadi tujuannya nanti adalah agar user yang masuk itu sesuai dengan tugas atau jabatannya. Jadi nanti punya kewenangan masing-masing dari setiap user yang login. Jadi yang pertama harus kita siapkan. Jadi di sini saya mencoba untuk saya menggunakan tools Navigate, yaitu di sini sudah ada saya sediakan untuk database tokonya. Jadi di database toko untuk tabel login ini kita tambahkan yaitu ID, integer, kemudian di sini ada primary key dan auto increment. Tujuannya ID ini adalah untuk memberikan identitas untuk masing-masing user. Kemudian ada nama. Jadi nanti nama di sini adalah nama usernya. Tipenya adalah variable karakter sepanjang 60. Kemudian kita menambahkan di sini adalah user level ID. Kemudian tipe datanya adalah integer, panjangnya adalah 11. Jadi itu nanti yang harus kita siapkan. Jadi nanti harapannya dengan begini nanti setiap user itu punya kewenangan sesuai jabatannya masing-masing. Oke, kita kembali ke PHP Maker. Maka selanjutnya yang harus kita siapkan adalah kita klik menu security. Di sini saya coba untuk mencentang. Jadi untuk administrator loginnya saya menggunakan hardcode. Tujuannya nanti apabila kita mengganti di bagian ini maka user ini akan tetap aktif ya, tapi nanti untuk kalian yang mempraktekkan ini tidak wajib atau bisa langsung menggunakan use existing tabel. Kemudian langkah selanjutnya kita klik advance di sini untuk settingnya. Jangan lupa kita klik bagian user level ini ya. Jadi nanti jangan lupa untuk user level fit ini kita pilih yang user level ID karena ini nanti sebagai pembeda antara user satu dengan yang lain. Kita klik. Nah, kemudian kita klik di bagian ini ya. Kita juga bisa pilih nanti di sini. Nah, ini ada menu-menunya. Ini untuk nanti untuk jadi login defaultnya yang disediakan oleh PHP Maker itu ada anonymous, yaitu nanti ini yang bisa kita pilih. Kemudian ada administrator. Ini untuk administrator dia punya kewenangan penuh ya. Nah, kemudian untuk default kita juga bisa pilih sebenarnya. Tapi tanpa kita setting di sini pun nanti kita masih bisa ngatur apabila aplikasi ini sudah kita generate ya. Kemudian coba kita klik di sini. Nah, langkah selanjutnya silakan tadi setelah kita klik tab dynamic user level, kita tinggal klik enable dynamic user level. Kemudian kita klik create tabel ya. Jadi nanti dengan begini oleh PHP Maker akan digeneratkan secara otomatis tabel beserta field-fieldnya. Jadi kita tinggal menggunakan saja tanpa perlu kita membuat secara manual. Jadi tolong diperhatikan untuk user level manajemennya atau hak aksesnya untuk tabel dan field-fieldnya itu nanti secara otomatis akan dibuatkan oleh PHP Maker. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Sangat canggih bukan? Nah, ini kalau kita coding sendiri nanti cukup menyita waktu ya. Nah, kita klik OK. Nah, maka nanti jika sudah berhasil dia akan mengisikan ini ya. Jadi user level ID, user level name, kemudian user level permission, ada tabel name-nya apa, user level ID-nya apa, dan permission-nya. Jadi di sini sudah terisi secara lengkap. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal klik bagian OK. Maka langkah untuk step ini sebenarnya sudah selesai. Nah, dan nanti bisa dilihat, maka di sini nanti akan akan terbuat tabel baru, yaitu user level ini sama user level permission. Nah, ini sangat canggih ya. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing untuk mengcoding secara manual. Nah, kita juga untuk melihat untuk melihat hasil secara langsung, coba kita klik generate dulu ya. Kemudian kita klik generate. Nah, tujuannya apa kita generate dulu? Jadi agar kita pastikan bahwa nanti untuk pembuatan user level ini berhasil. Kemudian nanti kita bisa mengatur untuk model-modelnya.
ya. Jadi untuk settingan atau konfigurasinya nanti bisa kita lakukan. Itu untuk Animos. Kemudian untuk administrator, ya. Jadi nanti di sini sebenarnya bisa kita setting juga. Ini untuk defaultnya kita klik permission. Tidak bisa, dia tidak bisa mengedit dan tidak bisa menghapus, maka menu edit dan hapus ini di sini akan hidden, ya, dia tidak diaktifkan. Jadi kenapa? Karena dia tidak punya akses untuk itu.
Bahkan nanti kalau misalnya aksesnya tidak bisa menambah pun bisa ya, caranya kita tinggal logout dulu ya, kemudian kita jadi di sini ini kita logout dulu. Oke ya, logout, kemudian kita login. Nah, setelah login kita atur di bagian user level ya, kita atur bagian user level, kemudian kita pilih permission. Nah, oke, coba ini kita hilangkan ya. Jadi nanti dengan begini dia tidak bisa menambah, mengcopy, menghapus ataupun mengedit ya. Cukup gampang bukan? Nah, untuk implementasinya kita tinggal logout lagi. Nah, kita masuk di sini, masuk, kemudian kalian bisa lihat ya, di sini maka menu untuk menambah pun tidak diaktifkan atau tidak ada ya. Jadi nanti ini sangat penting. Jadi nanti tidak semua user itu punya apa namanya. Jadi setiap user atau setiap jabatan itu punya kewenangan masing-masing. Jadi kalau tidak semua dianggap levelnya sama. Nah, dengan demikian maka nanti tingkat kerawanan sistem terhadap manipulasi atau apapun itu akan menjadi lebih minimal ya. Itu harapannya. Kalau misalnya untuk mengatur yang lain, kita bisa atur di sini. Nah, coba saya klik di bagian login. Oke, tadi di bagian user sebenarnya bisa kita atur ya. Misalnya di sini saya ingin dia nanti ini ya, use lookup bisa misalnya ya, atau lookup table. Jadi nanti biar usernya kita tinggal milih ya. Kita klik dari tabel misalnya user level. Di sini kita pilih user level name ya. Jadi nanti pada saat pemilihan itu tinggal milih sendiri. Kemudian untuk password, nah, kita klik password. Nah, jangan lupa dipilih yang bagian password ya, biar nanti password yang diisikan atau passwordnya tidak kelihatan. Nah, itu jangan lupa untuk disimpan ya projectnya. Nah, kemudian bisa di generate kembali ya. Ini cukup simple sebenarnya membuatnya. Jadi dengan PHP Maker ini cukup canggih ya. Jadi nanti tidak apa namanya, tidak perlu kita pusing-pusing bikin coding yang menurut saya itu sangat menyita waktu ya. Tapi nanti ini dengan menggunakan PHP Maker ini siapapun bisa untuk menggunakannya. Kita tunggu dulu proses generate-nya. Semoga nanti tidak ada error ya. Kemudian nanti setelah selesai kita bisa lihat hasilnya di bagian view-nya. Oke, sudah selesai. Kita klik di sini biar load ya. Kemudian kita klik bagian user, login. Saya coba apa dulu. Saya masuk sebagai root. Nah, kemudian jadi ini kemudian saya coba masukin user, login. Nah, di sini nanti kita coba bisa lihat, misalnya saya pengen menambah user, maka di sini nanti sudah ada pilihannya, yang bisa kita pilih jadi nanti usernya. Atau juga ini bisa kita ganti model combo, jadi nanti pada saat kita tidak perlu mengetikkan seperti ini. Nah, caranya tinggal kita kembali ke sini, kembali ke menu login, kemudian kita klik di bagian user ya, yang tadi sudah kita pilih. Coba kita ganti menjadi combo. Ini kita klik, kemudian kita pilih user level, kemudian kita pilih username ya. Jadi kita ganti yang modelnya adalah pilihan. Kita simpan. Jadi jangan lupa untuk simpan project ya, karena sangat penting.
kemudian kita generate kembali. Oke, jadi nanti harapannya biar di bagian username ini kita tidak perlu menulis, tapi kita tinggal memilih dari user level ini. Jadi nanti yang sudah ada di sini ya. Nanti kita bisa atur juga di sini. Nah, kalau untuk default, coba saya hilangkan semua ya. Jadi kalau default biar nanti tidak tampilnya pertama di halamannya tidak ada. Jadi kalau default ini, kalau kita setting seperti tadi, maka tanpa kita login pun bisa untuk untuk bisa lihat menu di sebelah sini. Kita cek dulu apakah sudah selesai. Oke, kita reload, masuk ke bagian user, login. Nah, kita klik. Nah, sebentar, ini masih belum ada perubahan. Coba saya cek kembali apakah memang sudah betul. Di bagian username, sorry ya, ini ada yang berubah di bagian username. Kita klik di bagian selected ya, kemudian di bagian selected ini, kemudian sini saya ganti user level. Ini ada username. Nah, di bagian sini juga saya pilih username ya. Kemudian oke, sudah saya simpan. Kemudian saya generate kembali. Oke, jadi harapannya nanti biar di bagian username ini kita tidak perlu mengisinya sendiri. Kenapa? Karena username ini harus harapannya nanti diambil dari user level ya. Jadi sebenarnya boleh juga nama username berbeda, itu juga boleh ya. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruhnya, tapi memudahkan kita aja di bagian ini ya. Sebentar, kita tunggu dulu prosesnya semoga tidak error. Kita tunggu sampai ini sudah ada keterangan sukses. Oke, kita reload lagi, masuk ke bagian user ya. Kita klik login, kita klik tambah data. Nah, di sini ya, jadi sih ini akan kelihatan. Jadi nanti kalian untuk username-nya itu bisa ambil dari user level, tapi ini tidak wajib. Kalian ingin menuliskan user name-nya sendiri juga boleh, tapi yang wajib adalah user ID-nya itu diambil dari user level manajemen. Jadi begitu ya. Jadi nanti antara level anonymous, administrator dan default ini punya kewenangan yang berbeda-beda. Sekian tutorial dari saya, semoga ini menambah keilmuan kita dalam pembuatan website tanpa coding ya, dan harapannya bisa siapapun yang belajar web bisa tanpa harus menguasai coding. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.